Sofian, NPM 2017-1204. Saya Fatihan Raf Sanjani, NPM 2017-120-135. Halo, perkenalkan nama saya Reina Fitradianti dengan NPM 2017-120-152. Halo, nama saya Hasna Rizkika, NPM 2017-120-156. Halo, perkenalkan nama saya Nur Alam Putra Negara, NPM 2017-120-174. Selamat siang kepada Bapak Bernardus Aryo Tejo. Selamat siang juga teman-teman Universitas Katolik Parahyangan, khususnya teman-teman yang berada di kelas Pendidikan Agama Katolik kelas FC. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari makalah penelitian kami yang bertemakan penderitaan dan berjudul Penderitaan di Tengah-Tengah Wabah COVID-19. Penderitaan atau rasa sakit dalam arti luas dapat menjadi pengalaman ketidaknyamanan dan kebencian terkait dalam persepsi bahaya atau ancaman bahaya di suatu individu. Penderitaan adalah elemen dasar yang membentuk valensi negatif dari afektif fenomena. Kebalikan dari penderitaan itu sendiri adalah kesenangan atau kebahagiaan. Penderitaan ini sering dikategorikan sebagai sakit yang berupa fisik ataupun mental. Hal ini dapat datang dalam berbagai tingkat intensitas, dari yang tingkat ringan hingga yang tak tertahankan. Faktor-faktor dari durasi dan frekuensi terjadinya biasanya senyawa yang intensitas. Sikap terhadap penderitaan dapat bervariasi secara luas, seperti pada penderita atau orang lain. Menurut beberapa banyak hal, ini dianggap sebagai hal yang dapat dihindari atau tidak dapat dihindari, berguna atau tidak berguna, pantas atau tidak layak. Jadi, mengutip Pastor Peter, bahwa sekurang-kurangnya ada 3 pendekatan terhadap penderitaan. Yang pertama itu adalah pendekatan retrospektif. Menurut pandangan retrospektif, di dunia ini ada 2 kekuatan, yaitu kekuatan baik dan kekuatan jahat. Dan dunia manusia ini adalah tempat kedua kekuatan itu bertarung. Penderitaan akan datang apabila kekuatan jahat menang melawan kekuatan baik. Sesungguhnya Allah itu tidak menghendaki kejahatan, tapi terkadang manusia memilih kejahatan itu, maka penderitaan adalah konsekuensi yang harus dihadapi karena manusia telah memilih kejahatan. Pandangan kedua adalah pandangan prospektif. Menurut pandangan ini, sakit dan derita, cobaan dan dosa itu adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia agar terus berkembang supaya layak berbagi kehidupan bersama Allah. Tanpa adanya kejahatan yang menantang, manusia tidak akan berkembang secara sempurna. Makanya, penderitaan itu adalah proses pertumbuhan dan perkembangan yang dibutuhkan oleh manusia supaya semakin dekat dengan Allah. Yang ketiga adalah teologi proses. Menurut gagasan ini, kuasa Allah itu persuasif. Kejahatan itu masuk ke dunia akibat adanya penolakan dari rancangan Allah yang baik. Iman bahwa Allah pasti memberikan jalan keluar dari penderitaan bukanlah sesuatu yang mustahil. Di sini saya ingin menjelaskan tentang realita kasus yang terjadi di Indonesia, lebih spesifiknya yang terjadi di Jawa Barat dan juga di Bandung. Untuk kasus yang pertama adalah adanya pandemi COVID-19. Saat ini dunia sedang menghadapi sebuah virus yang telah menyebar ke segala penjuru dunia dan memakan banyak korban termasuk di negara kita sendiri yaitu Indonesia. Pandemi COVID-19 ini pun mulai menunjukkan efek rentetannya dan yang paling terkena dampaknya adalah perekonomian. Hal ini menyebabkan munculnya kasus kedua yaitu ekonomi yang lesu. Saat ini di Indonesia ada sekitar 90% perusahaan yang lebih memilih untuk merumahkan karyawannya. Dengan beberapa perusahaan ada yang membayar upah karyawannya secara penuh, ada yang membayar hanya sebagian, dan ada yang tidak membayar sama sekali. Untuk beberapa perusahaan, PHK menjadi jalan terakhir yang bisa diambil. Hal ini menjadi kasus ketiga yaitu meningkatnya angka pengangguran dan PHK di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020 mencatat ada 2.084.593 pekerja yang di PHK akibat imbas dari pandemi COVID-19. Untuk daerah Jawa Barat sendiri, ada sebanyak 62.848 pekerja yang di PHK dengan 7.682 kasus berada di Bandung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persoalan yang muncul akibat adanya kasus dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama,
Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya akan mencapai 2,3% dan dalam situasi terburuk minus hingga 0,4%. Yang kedua, berbagai macam jenis bisnis terkena dampak dari COVID-19 hingga banyak diantaranya yang mengalami pilot. Yang ketiga, meningkatnya angka pengangguran PHK di Indonesia. Salah satu program pemerintahan yang telah dilakukan untuk merespon kasus-kasus yang tadi sudah dijelaskan adalah memberikan kartu prakerja. Kartu prakerja adalah bantuan biaya pemerintahan yang diberikan untuk masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau mengembangkan keterampilannya. Seluruh warga bangsa Indonesia yang sudah berumur 18 tahun atau lebih dan sedang tidak menempuh sekolah ataupun kuliah diperbolehkan untuk mendaftar. Namun, merespon pandemi COVID-19 ini, kartu prakerja untuk sementara waktu diprioritaskan untuk pekerja dan pengusaha yang terdampak pemasukannya. Manfaat kartu prakerja antara lain, yang pertama, mengurangi biaya pelatihan yang ditanggung oleh pekerja dan perusahaan. Yang kedua, mengurangi biaya pencarian informasi. Yang ketiga, mendorong kepekerjaan lewat pengurangan mismatch. Yang keempat, menjadi komplement dari pendidikan formal. Dan yang terakhir, membantu daya beli masyarakat yang terdampak penghidupannya akibat COVID-19. Saya di sini akan mempresentasikan bagian 4 yaitu judge. Yang pertama dari sudut pandang materi perkuliahan. Pertama-tama, kita harus percaya bahwa Allah menyelenggarakan kehidupan ini menuju keselamatan. Yang kedua, sebagai orang yang beriman, kita harus selalu memiliki harapan. Yang ketiga, di masa COVID-19 ini, kita harus berdoa terus dan menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Yang keempat, kita harus belajar bersyukur bahwa di balik semua ini pasti ada hal-hal positif yang bisa kita ambil. Lalu yang kedua, dari sudut pandang ajaran gereja Katolik. Yang pertama, sebagai anak Allah, kita harus lebih bersyukur dalam beraktivitas di masa-masa pandemik seperti ini. Yang kedua, kita sebagai orang beriman harus selalu memiliki harapan. Yang ketiga, Yesus Kristus ingin kita sadar dan bertobat agar penebusan yang diberikan tidak sia-sia. Yang keempat, sebagai anak Allah, kita diingatkan bahwa semua penderitaan yang dialami manusia sekarang terjadi karena perlakuan manusia juga. Yang ketiga, dari sudut pandang buku ajaran Sindu, saya mengambil kesimpulan bahwa kita harus membantu sesama yang sedang mengalami kesusahan dalam menghadapi pandemi ini. Juga kita harus bersikap transformatif dengan berpartisipasi aktif, mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Rencana kegiatan solutif yang kami akan lakukan adalah, pertama, kami akan melakukan pemberian bantuan berupa makanan, karena pada saat seperti ini untuk mendapatkan makanan akan sulit karena keterbatasan uang dan mobilisasi. Rencana kegiatan solutif yang kedua adalah kami akan memberikan bantuan berupa masker dan vitamin. Pada saat seperti ini, masker dan vitamin adalah hal yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh agar tetap sehat. Rencana kegiatan solutif yang ketiga adalah kami akan melakukan penggalangan dana. Penggalangan dana ini dilakukan karena banyaknya masyarakat yang kekurangan penghasilan karena tidak bisa bekerja seperti biasanya. Yang terakhir, kami akan melakukan mengingatkan semua masyarakat untuk melakukan stay at home agar pandemi ini cepat selesai, maka rantai penyebaran virus harus segera dihentikan. Sesuai dengan himbauan pemerintah, kita harus tetap stay at home. Untuk mengukur apakah rencana solutif kami berhasil atau tidak, kami akan melakukan dengan cara bertanya. Kami akan bertanya langsung pada penerima bantuan atau kami akan meminta feedback kepada penerima. Jadi, kesimpulan yang kami diskusikan, kami menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan sebuah bencana yang menimbulkan banyak penderitaan kepada seluruh orang di dunia ini. Namun, penderitaan ini bukanlah suatu halangan atau gangguan bagi mereka yang memiliki iman yang kuat. Mengapa? Karena di tengah pandemi ini adalah waktu kita untuk meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Kita harus selalu yakin bahwa dengan kasih sayang Tuhan dan Yesus Kristus, COVID-19 ini akan segera menghilang. Hanya dengan kekuatan doa, kita mampu menghadapi cobaan ini. Tentu saja, dengan saling bergandengan tangan juga.
dan saling membantu untuk mereka yang sedang mengalami kesulitan. Sekian presentasi dari kami. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman sekelompok saya yaitu Regano, Fatihan, Hasna Rizkika, dan juga Nur Alam. Terima kasih kepada Bapak Bernardus Aryo Tejo. Terima kasih Universitas Katolik Parahyangan.